Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungnya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedesatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dengan unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga?
kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalam kami ya Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami. tangan memuji. Amin. Ku angkat Suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari bernyanyi, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan dia terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari sama-sama bertepuk tangan katanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Jemaat Sariwangi boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saya mau mengajak jemaat Tuhan kembali bersukacita di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih bagi kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Woo! Na 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 na. Mari sama-sama katakan begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu, hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku. Woo! Sebab dia yang memberikan kasihnya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Katakan haleluya. Sama-sama katakan sekali lagi, begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Amin. Mari sama-sama kita rasakan kasih Tuhan. Tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu. Dia berikan hidupnya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji dia. Tiada yang sepertimu, dia berkuasa melakukan segalanya.
ku puji. Oh, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa, amin, kasih setiamu. Oh, oh. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu. Tiada seperti, sekali lagi. Oh, oh, oh. Yes Lord. Kita perlu kasih Tuhan Bapak Ibu. Kasih setia, Dia setia. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan Tuhan, tiada berkesudahan. Boleh Sariwangi memuji Tuhan. Angkat tangan kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Kasih-Mu terbesar bagi kami Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, memberi kasih setia. Mari katakan jemaat Tuhan saja, katakan, oh betapa, yes. Terima kasih Tuhan. Ini sukacita kami, ini penyembahan kami. Oh, tiada bandingannya, tiada seperti. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada tandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku, na 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 na. Haleluya. Oh, dan 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 dan. Yesus Tuhanku. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang telah mati bagi kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sebab kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan, Imam besar yang agung. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita untuk terima lebih lagi kasih Tuhan. Kami pandang Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Mari katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan.
yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, jiwaku memuja Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Ku pandang kemuliaan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Sujud di depan tatamu, Kau seluruh hidupku. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satu pun yang luput dari karya kasih punya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat tiada yang luput, tiada satu pun. Sebab kami terpanggil bukan perbuatan kami Tuhan, sebab semua karena kasih Tuhan. Sejak dunia diciptakan Engkau telah menetapkan kami. Segala pujian, hormat. Mari sekali lagi katakan, oh tiada satu pun yang luput dari karya kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna ajak kuasa-Mu, maka jiwa Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ditinggikan dan benar, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sebab itu kami menyembah-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu,
agunglah karyamu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita mengangkat tangan kita. Maka ya Tuhan, Engkau Tuhan. Sama-sama kita menyembah Dia, meninggikan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Ya dan luhur berkorban bagiku, maka jiwa kami, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agung luhur karyamu, ya Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Biarkan musik saja. Mari Bapak Ibu, haleluya. Agung dan luhur perbuatan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Yesus. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu, Raja yang mulia, Raja yang luhur. Kami pandang Imam besar kami yang agung, yang berkorban bagi kami, Yesus Kristus Tuhan. Iralabaya syandaralabaya she. Mari Bapak Ibu yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama angkat suaramu. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Bagi yang belum, Tuhan mengerti semua bahasa. Mari kita sembah Dia. Kita mengangkat tangan kita. Kiralabaya syandaralabo, kiralabaya syandaralabo, danabaya she. Kiralabaya syakaralabo. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Sang Raja, Engkau besar dan layak ditinggikan. Kami mau menikmati terus kasih Tuhan. Kami mau terus diingatkan pengorbanan Tuhan. Maka jiwa kami memuji Engkau, maka jiwa kami menyembah-Mu. Kiralabaya syandaralabadabo, kiralabaya syandaralabad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 
Hiralabaya sherere. Hiralabarabaya shandaralamanabo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap orang yang percaya, tidak akan binasa melainkan mengeluarkan hidup yang kekal. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Hiralabaya shandaralabo. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita tengadahkan wajah kita ke hadapan Bapa kita. Kita membuka tangan kita, mari bebaskan roh kita. Kita mau menyembah Dia pagi hari ini. Hirabaya shandaralabaralabaralabaralabar. Yes Lord. Ini kami anak-anakmu Bapa, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Hiralabaya shandaralabaralabar. Hiralabaya shere. Hiralabarabaya shandaralabo. Hiralabarabarabarabarabar. Engkau Tuhan ku tinggikan, kita menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal dan mulia, kekal mulia karyamu, agunglah Yes Lord, maka Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan di haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur. Mari jemaat Tuhan nikmati kasih Tuhan, maka jiwaku memuja. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan bersedahan kasih setia-Mu ya Aba, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Amin. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, sabat lepas sabat, bulan berganti bulan, maka Engkau adalah Allah yang sama ya Tuhan. Amen. Yang selalu menyertai kami, yang selalu memberkati kami. Amen, amen, amen. Yang selalu baik bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sanjung Engkau Bapa yang baik. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Lawat dan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami Indonesia, memberkati Indonesia Tuhan, sehingga kami akan melihat ya Bapa, pemulihan akan terjadi atas bangsa ini, terobosan akan terjadi atas Indonesia. Amin, amin. Berkati Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya sampai susunan birokrasi yang paling terendah ya Tuhan. Para menteri kabinet Indonesia bersatu, Kau memberkati setiap pekerjaan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat sumber daya alam Indonesia, sumber daya manusianya Tuhan berkati Bapak. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Notorarjo dan keempat wakilnya Tuhan. Bapak Gembala di tempat ini Bapak Irfan Yonatan, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Gembala cabang dan rantingnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memelihara, melindungi, menjaga mereka Tuhan. Pengurapan Allah turun atas mereka. Tuhan berkati setiap pelayanan demi pelayanan yang mereka kerjakan Bapak. Sehingga kami percaya tanda-tanda yang heran turun dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami Bengkulu. Berkati kota kami Tuhan. Pulihkan Bengkulu ya Allah. Kami percaya Engkau turut bekerja atas kota ini. Kami akan melihat Tuhan, terobosan terjadi, pemulihan terjadi atas kota kami Bengkulu dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Johan Mazmur ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Bapak. Dengan urapan yang khusus. Kami berdoa buat umat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Kau berikan pengharapan yang baru bagi mereka yang putus pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Berikan kerukunan, kedamaian, berkat sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun atas keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat sahabat turun atas mereka. Dan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, tangan-Mu akan membuat berhasil. Makasih Bapak, ini doa kami, ini sembah kami bagi-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita duduk dalam hadirat Tuhan.
Dia mulia, sebab Dia berharga. Mari sembah Dia, sing majesty, Your Majesty. mari sekali lagi kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Hilala yang shalala, hilala yang shalala, sing Tuhan yang majesty, berfirman bagi kami. majesty mulia, mulia, mulialah Kau Tuhan. Tuhan yang berfirman bagi kami. Layak disembah. Kami sembah. Kami menyembah dalam kudus hadirat. Hampiri hampiri tata kasih karuniamu Tuhan. Kami bersyukur hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan mengumpulkan kami melalui ibadah onsite dan juga online secara hybrid, dan kami bersyukur kalau kami bisa menikmati Tuhan dalam hadirat-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan isi hati-Mu dan mohonkan urapan-Mu menyertai hamba, dan kami semuanya diurapi oleh Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan di hari ini. Yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu, kasih dan nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ini sensitivity-nya boleh diturunin? Ya. Baik, saya dari Padang. Mungkin ada yang baru berjumpa pertama kali. Terimalah salam dari Padang, Sumatera Barat, saudara. Nah, Bengkulu ini kan merupakan satu tempat yang penting bagi Indonesia sebetulnya, karena gagasan rumusan kemerdekaan Republik Indonesia justru dilahirkan dari tanah Bengkulu ini ketika presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, dibuang di Bengkulu ini, saudara. Maka beliau mulai menggagas menuliskan rumusan-rumusan untuk mencapai Karti Kemerdekaan dengan merumuskan Pancasila pada waktu itu, saudara.
Nah, tentunya kita juga sebagai gereja Tuhan, kita menyadari kita ada di tanah ini. Kita ada di kota yang penting ini bagi Indonesia, saudara. Nah, bagaimana kira-kiranya pengaruh gereja terhadap Indonesia, terhadap bangsa kita Indonesia ini, saudara? Sudah tidak masanya lagi gereja berbicara untuk kalangan sendiri. Sudah nggak masanya lagi gereja hanya berbicara untuk organisasinya saja, saudara. Tapi gereja harus berdampak keluar, ya. Eklesia, ya, berdampak bergerak keluar, saudara. Nah, saudara, berapa waktu yang lalu ada kata-kata yang kami dapatkan ketika kami ada di menara doa, saudara. Dan kata-kata itu cuma satu kata yang namanya terbuka, begitu. Nah, ini menarik, saudara, karena kalau kita mendengar kata terbuka, saya ketika mendengar kata-kata terbuka itu yang disampaikan Tuhan, saya langsung sampaikan kepada yang ikut di menara doa pada waktu itu, saudara. Dan arti kata terbuka ini tentunya memiliki arti bahwa selama ini yang tertutup akan dibuka. Atau selama ini yang terkunci, ya, kena lock, dijadikan unlock, dibuka kembali, saudara. Dan apapun juga mungkin yang tersumbat selama ini akan menjadi lancar kembali. Bahkan yang selama ini mungkin terpenjara, kata-kata terbuka itu artinya pembebasan, kemerdekaan, saudara. Nah, saudara, ketika saya menyampaikan apa yang menjadi kata-kata Tuhan ini, saudara, tentunya kita harus menemukan apa sih dasar firman-Nya kata-kata terbuka ini, saudara. Nah, mari saya mau mengajak kita untuk bisa melihat di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Atau kita baca sama-sama aja ya. Sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Sekali lagi apa? Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ketika saudara membaca firman Tuhan ini, barangkali saudara mulai bertanya-tanya, ini cerita tentang apa begitu? Ini sebetulnya cerita tentang kisah yang pernah terjadi oleh seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Nah, murid Tuhan yang bernama Petrus ini satu hari dalam pemerintahan Herodes dijebloskan atau dimasukkan dalam penjara. Petrus itu adalah murid Tuhan yang pernah bersuara lantang ketika Tuhan mengajukan pertanyaan di antara murid-murid pada waktu itu, menurut kata orang, aku ini siapa? Dan jawaban murid-murid beragam. Ada yang mengatakan engkau seperti Yohanes, engkau Elia, engkau Yeremia, bahkan saking bingungnya murid-murid hanya katakan mungkin engkau seperti salah seorang daripada satu nabi begitu. Dan bukankah kalau kita tanya juga di luar hari-hari ini, Yesus itu siapa? Jawabannya pasti beragam, saudara. Ya. Tetapi ketika itu Petrus menjawab dengan lantang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ketika itu murid-murid yang lain barangkali melihat Petrus, luar biasa. Dan ketika itu Yesus memberikan apresiasi. Petrus, ingat ya, apa yang kau katakan ini bukan berasal daripada pikiranmu, tetapi itu berasal dari Bapa yang ada di sorga. Dan selanjutnya Yesus berkata begini, Petrus, di atas batu karang ini aku hendak mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan selanjutnya lagi, aku akan memberikan kunci kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Wow, keren. Saya percaya ketika itu hati Petrus berkobar-kobar, bersemangat. Karena Petrus adalah gambaran daripada gereja yang dipercaya oleh Tuhan. Tetapi satu hari, one day, Petrus harus mengalami sebuah realita bahwa dia ada di penjara yang ditahan oleh perintah yang namanya Herodes. Siapa Herodes? Penguasa wilayah. Saudara, sadar atau tidak sadar, di tempat keberadaan kita ada kuasa-kuasa di udara yang disebut dengan roh-roh jahat
penguasa, pemerintah, penghulu dunia yang gelap ini. Dan kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang percaya yang sudah diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengikat dan melepaskan, tetapi kenyataannya kita terlalu nyaman dalam ikatan atau penjara, saudara. Jadi penjara barangkali menjadi sebuah kehidupan normal dalam kehidupan orang percaya. Seolah-olah terima nasib begitu, saudara. Nah, saudara, tentunya saya mau berbagi terhadap apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karena saya punya beban, punya hati untuk Bengkulu ini, saudara. Karena memang Bengkulu ini kami yang rintis pertama kali dari Padang, saudara. Yang saya masih ingat ketika itu saya memimpin menjadi WL di gedung bioskop yang lama dulu, bioskop Segara, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang masih tahu tempatnya, saudara. Wah, ketika itu banyak yang datang, banyak yang hadir. Puji Tuhan sampai hari ini kita lihat kegerakan gereja di Bengkulu luar biasa. Bahkan melampaui daripada apa yang pernah kami capai di kota kami, saudara. Saya bersyukur kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, Petrus harus mengalami sebuah realita, dia ada di penjara. Nah, tentunya kita pengen tahu bagaimana caranya, apa yang menyebabkan Petrus mengalami pelepasan atau kemerdekaan terhadap kuasa yang telah diberikan mandat oleh Tuhan kepada dirinya. Hari ini, mungkin di antara saudara ada yang sedang terbelenggu, karirmu mungkin sedang terbelenggu. Atau mungkin ada yang sedang tertutup. Mungkin pintu-pintu kesuksesanmu, pintu-pintu berkatmu lagi tertutup atau terkunci, saudara. Mungkin hari-hari ini juga ada saluran yang tersumbat. Rasanya aliran berkat-berkat Tuhan ini kok lama pelan sekali ya. Kok rasanya saya nggak bisa menerima sebagaimana yang semestinya Tuhan janjikan demikian. Tapi berita baiknya hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita yang ada di tempat ini, agar kita semuanya alami kemerdekaan di dalam Tuhan. Yang siap alami kemerdekaan bisa angkat tangannya? Bisa angkat tangannya, saudara? Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Apa yang kunci yang menyebabkan Petrus bisa lepas dari penjara? Saudara lihat di dalam Kisah Rasul 12 ayat kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kekuatan doa yang diucapkan, yang dinaikkan bersama-sama oleh jemaat Tuhan.
Itu merupakan satu energi yang luar biasa yang akan diterima, yang akan dialami oleh Petrus yang ada dalam penjara, saudara. Saudara percaya bahwa kekuatan doa itu ada dahsyat adanya? Kekuatan doa itu bisa mengubahkan segala keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Tetapi persoalannya, apakah kita tekun gak berdoa? Tanggal 17 Agustus yang lalu saya mengajak jemaat yang ada di Padang untuk membangun yang namanya Menara Doa Online. Dan kita buka itu dari jam 5 pagi, saudara, sampai terakhir jam 6 sore. Dan ketika kita lakukan itu, saudara, maka muncullah yang namanya firman ini, saudara. Ketekunan yang kita bangun bersama-sama dalam menara doa itu, saudara. Nah, selanjutnya pergerakan apa yang terjadi dalam penjara? Saya akan mengajak saudara untuk bisa melihat ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan, katanya, bangunlah segera. Saudara bisa nggak usah tepuk punggung yang ada di sebelah saudara, tapi saudara bisa katakan satu dengan yang lain, bangunlah segera. Nggak kedengaran, saudara? Bangunlah segera. Saya berharap yang tidur bisa bangun pagi hari ini, saudara, ya. Nah, saudara, kata-kata bangunlah segera ini artinya, saudaraku, yang diperdengarkan oleh malaikat Tuhan, yang diutus Tuhan untuk mencapai penjara itu, untuk membangunkan Petrus yang lagi tertidur, saudara. Artinya, saudara, ketika suara itu diperdengarkan, iman Petrus bangkit. Hari ini, saudara, di tengah pandemi yang melanda sekian lama, barangkali banyak di antara gereja yang mulai tertidur, saudara. Banyak di antara gereja yang mulai kehilangan harapan, iman, yang mungkin mulai kendor, saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak kita yang ada di Bengkulu ini. Mari, iman kita harus bangkit kembali. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, saudara. Jadi percaya suara malaikat Tuhan yang memerintahkan kepada Petrus untuk bangunlah segera. Itu adalah untuk memacu, untuk membangun, membangkitkan iman yang ada di Petrus pada waktu itu yang lagi di penjara. Dan selanjutnya kita tahu dalam cerita ini, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ada perkara supranatural yang terjadi dalam penjara itu. Rantai itu bukan rantai plastik, tetapi itu adalah rantai besi, saudara. Yang tiba-tiba saja spontan ketika mendengar kata-kata gugurlah, bangunlah, maka gugurlah rantai itu, saudara. Wow. Pagi-pagi itu ketika saya terima kata-kata terbukalah. Apa yang kami alami di hari itu, saudara? Saya saksikan buat saudara. Yang pertama bahwa ada pekerjaan yang saya sudah urus selama 3 tahun. Bahkan saya sudah mulai lupa dengan pekerjaan itu, saudara. Tiba-tiba setelah hari itu juga, hari yang sama, bahwa ada berita baik yang saya terima. Bahwa urusan yang saya lagi urus ini akan berkelanjutan, saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji nama. 3 tahun terpenjara, 3 tahun terkurung, terbuka lagi, saudara. Dan juga kami tinggal di rumah, itu ada keran air, saudara, keran air. Yang selama kami tinggal, biasanya sih keran itu lancar. Tetapi setelah sekian tahun, keran itu keluar juga airnya, tapi nggak lancar, pelan. Wah, ketika itu kita juga bingung, ini mau diapain, atau ganti keran atau bagaimana. Tetapi pada hari itu juga, entah kenapa istri saya tiba-tiba melihat, loh, di bawah keran itu, coba-coba aja diutak-atik. Ya, dia temukan, ternyata ketika diputar, keran itu mancar kembali. Yang kita bingung, siapa yang nguncinya, saudara? Ya kan, keran itu kan lancar, yang harusnya mengeluarkan debit air sekian, tetapi kok sepertinya pelan, tetapi ketika dibuka lagi, lancar lagi, saudara. Wah, saya kaget lagi, luar biasa. Dan hari yang sama, anak saya kerja di sebuah perusahaan, saudara. Ya, tepatnya menantu saya. Dan ketika itu
dari saudaranya sampaikan berita begini. Wow, selamat ya. Perusahaan You jadi unicorn. Saudara tahu unicorn? Adalah perusahaan 5 besar di Indonesia yang tiba-tiba bergerak dengan angka kapital yang begitu besar, saudara. Wah, saya kaget kok hari yang sama ya. Dan hari yang sama lagi, saudara. Hari yang sama lagi. Dari Jemaat Induk Senayan. Pendoanya. Ketika itu mau menyatakan begini, kami akan support menara doa Anda, ya. Kami akan konsisten untuk berdoa untuk visi dan misi Anda itu setiap hari Rabu, setiap minggunya. Kita bisa berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama. Dalam hari itu, kata-kata terbuka itu saya terima berturut-turut, saudara. Wah, rasanya luar biasa. Dan yang terakhir di hari yang sama, kami ini kan ada bangun sekolah di Mentawai, saudara. Tiba-tiba dari pengurus yayasan kami itu mengirimkan berita. Saya juga bingungnya kenapa hari ini sama, ada beritanya. Berita begini, puji Tuhan, dari pemerintah telah memberikan hibah untuk pembangunan sekolah kita, menambah lokal sebesar 1,7 miliar. Kita berikan tepuk tangan bagaimana? Haleluya. Semuanya tadinya nggak kelihatan, saudara. Semuanya seolah-olah semuanya stagnasi. Tetapi ketika ada kata terbuka yang Tuhan berikan, iman kita bangkit, maka rantai-rantai yang mengikat tuh digugurkan oleh Tuhan. Hari ini pun juga, apapun yang mengikat hidupmu, saudara, Tuhan mau untuk melepaskannya. Tuhan mau memberikan kemerdekaan bagi kita yang sebenarnya yang ada di Bengkulu ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat dalam ayat-ayat yang terakhir kronologisnya, saudara. Bagaimana kronologis cerita itu, ya, dan apa sikap kita terhadap apa yang menjadi tuntunan Tuhan ini, saudara. Ayat ke-8-nya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Selanjutnya ada instruksi yang diberikan oleh malaikat kepada Petrus. Setelah rantainya itu gugur, selanjutnya kan Petrus bebas, tapi pintu penjara kan masih tertutup, saudara. Ya, maka dikatakan begini, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kalau saudara membaca dalam kitab Efesus, maka saudara akan menemukan ini berbicara tentang konteks tentang bagaimana peperangan rohani. Ikat pinggang itu berbicara tentang hidup benar, saudara. Saya melihat begini, saudara, gak terlalu gampang bagi orang benar untuk hidup benar dalam masa sulit. Sekali lagi saya katakan, orang benar ya gak terlalu mudah untuk bisa mempertahankan kebenarannya dalam kesulitan yang tengah dialaminya. Ada saja jalan yang membuat kita itu seolah-olah bisa kompromi, atau ada saja cara-cara yang membuat kita itu harus berbohong atau berdusta demi untuk mempertahankan kesulitan itu, saudara. Berapa banyak saudara melihat kabar orang-orang benar jatuh dalam masa sulit, saudara. Ya, dalam kesulitan yang dihadapinya. Dan saudara, kenakanlah sepatu. Dalam masa sulit, dalam masa situasi pandemi yang berlarut-larut, sepatu itu adalah kemauan untuk menyampaikan Injil yang merupakan kabar baik. Berapa banyak gereja atau orang percaya mengalami kebuntuan dalam hal ini? Karena seolah-olah kita gak bisa bermisi lagi nih. Karena situasi pandemi. Saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk menolong kita selagi kita mau untuk menyampaikan kabar baik itu. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Saya saksikan kepada saudara, justru dalam keadaan pandemi, kami di Sumatera Barat, saudara tahu lah daerahnya bagaimana. Hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk membuka 3 pos PI yang baru. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Selalu ada cara bersama dengan Tuhan. Begitu juga kita yang hari ini. Apakah saudara sebagai orang benar
mau tetap mempertahankan kebenaran dalam hidup itu. Dan selanjutnya, misi jangan lupa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Kabar baik perlu disampaikan, perlu diberitakan dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan. Baik, selanjutnya, ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Selanjutnya, Petrus sudah menanggalkan jubahnya. Ya, jubah itu berbicara tentang calling atau panggilan. Setiap kita itu punya panggilan. Ya, bukan nama yang saya masukkan, tapi panggilan, jawatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Gembala, rasul, penginjil, guru, ya, dan seterusnya, nabi. Itu adalah panggilan, calling kita, saudara. Nah, kita hari ini harus mengeksplor kembali panggilan kita. Seperti, maaf Bapak, Pak Widodo, ya. Pak Widodo ini kalau misalnya dia punya karunia nabi, dia main musik nih. Coba Pak Widodo main melodi aja. Misalnya ya, Pak Widodo ini seorang nabi. Ketika dia main musik kan kita dengar, saudara. Tiba-tiba ada di hati kita templakan-templakan yang mengingatkan kita kepada dosa-dosa yang mungkin tersembunyi. Nabi itu kan tugasnya nemplak aja, saudara. Nah, ketika dia nggak tahu. Tapi spirit Tuhan, karunia Tuhan itu keluar, menjalar bagi dia. Atau contoh lain, misalnya nih, dia adalah seorang guru, karunianya. Dia main musik biasa. Ku yakin kau hadir. Tiba-tiba, saudara mendapatkan hikmat pengajaran terhadap firman yang sedang disampaikan. Barangkali saudara nggak ngerti gitu. Tiba-tiba, gara-gara dengar ini, ada terjemahan-terjemahan yang tertentu yang membuat saudara sadar, oh ini yang maksudnya. Dan itu adalah calling atau panggilan. Barangkali tidak terlalu banyak orang percaya yang mau menggunakan panggilannya, karena tidak melayani. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak akan pernah tahu panggilan saudara kalau saudara tidak pernah melayani. Jadi artinya, mau nggak mau hari ini, jelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Setidak-tidaknya saudara bisa berdoa. Seperti tadi jemaat dengan tekun berdoa. Dan selanjutnya lagi ayat terakhir dikatakan demikian. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ikutlah aku, malaikat, sebagai pengarah yang menuntun Petrus untuk berjalan mengikuti ke arah mana pintu yang akan dibuka. Karena pada waktu itu pintu-pintu di penjara itu seperti ganggang yang banyak sekali pintu-pintunya, saudara. Dan ketika Petrus keluar dari kawal yang pertama, dia harus ikut tuntunan yang dipandu oleh malaikat Tuhan itu, saudara. Hari ini, saya hanya mau katakan kepada kita yang ada di tempat ini. Gereja kita di bawah Pak Niko adalah gereja yang visioner. Gereja yang menuntun, memandu kita pada hari-hari ini. Dimulai dari DNA, memuji dan menyembah Tuhan. Sampai hari ini bergerak terus panduannya, menjadi prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa. Yang mau melakukan kehendak Allah pada zaman apa, saudara? Pada zaman ini. Bukan zaman yang akan datang, zaman sekarang ini. Jangan tunggu lagi, saudara. Dan mari kita hari ini, saudaraku, kita bersama-sama. Ketika Petrus ikut dengan arahan Tuhan, dia bisa melihat jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Dan dikatakan setelah itu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Hari ini tuntunan Tuhan sederhana, saudara diminta untuk berdoa. Dan saudara juga diminta bagaimana hidup benar, saudara. Dan niatkan hatimu. Entah apalah caranya untuk menyampaikan kabar baik. Dan setelah itu saudara juga dituntun untuk menggunakan calling atau panggilan saudara. Dan ikuti apa yang menjadi panduan terhadap rencana-rencana yang Tuhan berikan secara khusus bagi gereja yang ada di Bengkulu ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
Mari kita sembah Tuhan, saudara. Ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Dengan kerinduan untuk bisa menemukan panggilan-Mu di hari ini. Engkau kembali memberikan pesan bagi kota yang penting bagi Indonesia ini, Tuhan. Amin. Bengkulu bila bisa merancangkan sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Terutama bagi jiwa-jiwa yang terbelenggu, yang terikat, yang tertawan, yang terpenjara. Dan hari ini Roh Kudus tolong kami semuanya yang ada di Bengkulu ini. Bukankah Engkau berkata ini adalah Pentakosta yang ketiga, pencurahan roh yang terbesar dan yang terakhir. Kami tidak mau ketinggalan ya Tuhan, untuk bisa ambil bagian di dalam pergerakan ini. Sehingga prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa Engkau temukan di tempat ini, yang sedang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Sehingga amanat agung pun bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati Tuhan Gembala dari Pak Irfan dan keluarga. Juga Engkau berkati juga nanti pemberkatan nikah dari anak beliau ya Tuhan. Terima kasih juga untuk semua pengerja sampai kepada jemaat. Tuhan mengasihi kota ini. Tuhan mau memunculkan sejarah baru bagi kota ini melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terbukalah semua. Terbukalah jalan-jalan tertutup. Pintu-pintu yang terkunci terbukalah. Terbukalah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita, amin. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan Makmur. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati keluarga pelayanannya berlimpah-limpah. Sekarang tiba saatnya saudara kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa diberikan melalui kotak persembahan yang ada di belakang setelah ibadah selesai. Dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah-rumah juga tetap bisa memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar ataupun bisa kita lihat lebih jelas di dalam warta ataupun melalui scan QR code yang ada. Mari bersama sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh hati kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sudah berkati keluarga kami, kesehatan, usaha pekerjaan, studi, bahkan pelayanan kami. Bapa, sekarang tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Suci kuduskan Bapa tangan-tangan yang memberi, kiranya pemberian kami adalah pemberian terbaik yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita, yang dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat Tuhan, saya Agnesia Silalahi akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Inilah dia R13 News, selamat menyaksikan. Kul setiap hari Selasa jam 7 malam dapat dilakukan dengan cara online atau onsite berdasarkan kul masing-masing. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah Youth O2 sudah dilakukan secara onsite jam 7 malam di Sariwangi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10.30 pagi dilakukan secara onsite dan streaming melalui channel YouTube gereja kita. Saat ini jemaat Tuhan dapat beribadah secara langsung di Gedung Sariwangi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Untuk itu, mari ajak keluarga dan teman untuk beribadah bersama-sama. Ibadah raya anak setiap hari Minggu jam 7 pagi melalui channel YouTube gereja kita. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan scan QR Code melalui aplikasi digital payment, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Mobile BCA, Shopee Pay, dan lain-lain. Bagi jemaat Tuhan yang melakukan ibadah onsite dapat memberikan persembahan di kotak persembahan saat meninggalkan ruangan ibadah. Mari membawa persembahan persepuluhan setiap minggu kedua dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan digital payment. Bagi jemaat cabang dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening cabang masing-masing. Azusa Prayer Tower setiap hari Minggu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Jemaat Tuhan dapat mengisi form permohonan doa. Form dapat diakses melalui link berikut. Warta gereja yang berisi tentang renungan dan informasi kegiatan gereja kita dapat diakses dengan cara scan QR Code berikut. Sumber informasi bagi jemaat Kul di mana kita dapat menemukan berbagai macam barang dan jasa yang dijual oleh sesama jemaat melalui akun Instagram @cektokokul. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan baptisan dan penyerahan anak dapat menghubungi sekretariat gereja. Untuk terus mendapatkan update tentang gereja kita, follow akun sosial media gereja kita di Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, dan TikTok. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor WhatsApp 0851 0000 8962. Untuk informasi link kegiatan dan informasi lainnya dapat mengakses di link berikut. Dihimbau kepada jemaat Tuhan setelah selesai ibadah untuk tidak berkumpul dan langsung meninggalkan ruangan ibadah. Akhir kata, saya Agnesia Silalahi beserta kru yang bertugas undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. See you next week. Bye-bye. Baik jemaat Tuhan, semuanya kita akan mengakhiri ibadah kita yang pertama. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak puji. Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari katakan sekali lagi sambil mengangkat tangan kita. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dilagu, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya dan berkati sama-sama, katakan Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan kelimpahan. Ajak semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan untuk bernyanyi, ku angkat suara dan memuji, Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua